Dino memutuskan untuk menunjukkan kebusukannya. Kau masih bisa lirik-lirik, ucap Beretta sambil melinju pipi di wajah Dino. Sungguh, dia meremehkan kita, ucap Abito sambil menembakkan jarum beracunnya. Namun di situ, serangan Abito berhasil dihindari Dino. Sontak Dino muak dan berkata, "Aku muak dengan ini semua. Dua orang menindas pria lemah. Rasakan ini, skill slothful sleep." Seketika, Abito bertahap mulai jatuh berlutut. Namun itu tidak berpengaruh sama Beretta. Ada pepatah mengatakan, cara yang sama tidak akan berpengaruh untuk kedua kalinya. Dan itulah yang dirasakan Beretta. Dia menahan serangan Dino dengan skill uniknya yaitu Reverser. "Aku memuji dirimu Beretta yang dapat membuatku serius." Seketika Dino melepaskan segel kekuatannya dan dia mengeluarkan skill ultimate yang bernama Sky King Luciel. Dan skill itu adalah pemberian dari Veldanava. Skill tersebut bisa mengevolusi sesuatu. Berkat hal itu, skill unik Dino yaitu Sloth menjadi skill ultimate dari 7 dosa besar yaitu Slothful King Belphegor. Dengan mengatakan, "Sekarang bubuklah Valen Katastrope." Dalam sekejap Beretta menjadi debu. Namun karena statusnya Beretta masih berada dalam labirin, tentunya Beretta masih bisa bangkit. Cuma nunggu waktu aja. Kini Ramirez tidak ada yang menjaganya. Dan di situ posisi Ramirez lagi enak-enak bubuk. Dengan mudahnya Dino menangkap Ramirez. Namun saat Ramirez berada dalam genggamannya, Ramirez tiba-tiba berubah menjadi partikel cahaya menyerupai bentuk kupu-kupu sambil menghampiri Dino. Seolah-olah kupu-kupu itu mengejek Dino. Gak lama juga terdengar suara langkah kaki. Dengan tiba-tiba kupu-kupu itu menghampiri suara langkah kaki itu. Dan ternyata itu adalah Zegion. Sementara Ramirez yang tadinya berupa cahaya berubah lagi menjadi bentuk yang semula dengan keadaan masih aja tidur. Dan dia berada di tangan mungil Zegion. Di saat itu juga Beretta juga baru bangkit. Dengan nada bisik-bisik mesra, Zegion berkata, "Tolong jaga Nona Ramirez, Beretta." Lalu Beretta menawari bantuan. Apakah Tuan Zegion perlu dibantu melawan Dino? Dengan spontan, Zegion menjawab, "Tidak perlu. Saya sendiri sudah cukup." Di situ terlihat ekspresi kekesalan Dino karena dia harus melawan musuh yang jauh lebih merepotkan lagi. Zegion berjalan tenang mengitari Dino sambil berkata, "Kau tak menyerang?" Dino membalas dengan mengatakan, "Jangan meremehkanku. Aku juga anggota Octagram. Mana ada aku takut sama pecundang sepertimu, ha?" Dino pun mengangkat pedangnya dan mengatakan, "Mampus kau Kima, Valen Sky Strike." Serangan itu jika kena targetnya bisa membuat si korban dipenuhi perasaan negatif. Kayak Genjutsu gitu cuy. Atau bisa dibilang menyerang mental atau roh. Di situ kerennya Zegion tidak menghindar dan memilih tidak bergerak. Dan pedang Dino dihentikan dengan tangan kirinya. Sontak di situ Dino tertawa dengan mengatakan, "Baka, bagaimana kau bisa pegang pedangku secara langsung? Oh tak dipakai lah kumbang. Aku sudah menang." Dino di situ sudah yakin gak lama lagi tangan kiri Zegion pasti akan hancur dan gak mungkin lagi bisa digerakin. Sambil tertawa sinis, Dino melihat Beretta. Tapi di sini Beretta tenang-tenang aja tuh. Dino curiga, dia pun melihat Zegion lagi dan ternyata tangan kiri Zegion baik-baik saja. Dino dengan spontan mengatakan, "Ini tidak mungkin." Zegion berkata, "Apa kau pikir bisa mengalahkanku dengan serangan lemahmu ini? Rasanya seperti angin cepoi-cepoi. Gak berasa gitu." noob sekali kau ini. Zegion melanjutkan lagi ucapannya, "Apa kau meragukan kalau aku memiliki skill ultimate? Kau seharusnya menyerangku lebih kuat. Kemalasanmu adalah penyebab kekalahanmu hari ini." Emosi Dino meluap-luap dengan mengatakan, "Jangan banyak cincong lu, seolah kau sudah menang." Dasar bajingan. Zegion mengulurkan tangan kirinya dengan keadaan tergenggam. Dan saat dibuka, muncul 5 kilatan cahaya dari tangannya. Dino berlari dan menghindari serangan cahaya itu. Namun au 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 au. Hanya itu teriakan dari mulutnya, seraya ingin meneteskan air mata. Dan hasilnya lengan kanannya tepat di sikunya telah putus. Dengan menahan rasa sakit, Dino nanya, "Benarkah semua serangan mental tidak terpengaruh padamu Zegion?" Namun dengan kerennya, Zegion mengatakan, "Sejak awal, kau telah jatuh dan cuma bermain-main di telapak tanganku. Ingat, aku sebagai Miss Lord, akulah Dark Phantom King. Serangan mentalmu gak akan berpengaruh padaku." Dino terlihat sangat lemah, tapi bukan karena Dino lemah, namun Zegion sangat kuat. Bahkan Zegion terlalu kuat. Dari ruang kontrol labirin, Dino melihat layar dan di sana terlihat Velgrin sedang memusnahkan Cornu. Dino di situ bingung kenapa Velgrin yang harusnya sekutu, kenapa menjadi musuh. Di saat itu, Dino menyimpulkan jika pertarungan ini gak mungkin bisa dilanjutkan lagi. Jadi Dino memutuskan untuk kabur saja. Namun masalah yang harus dihadapi kini, Dino gak punya cukup kekuatan untuk kabur, karena kini dia gak bisa kemana-mana lagi.
dan terperangkap dalam ruangan yang diciptakan Zegion. Zegion dalam sekejap menggunakan kekuatan batinnya untuk melenyapkan Dino, dan seketika Dino langsung musnah. Namun Dino ternyata nggak mati, karena dia sempat membeli gelang kebangkitan. Dan kini Dino bangkit di luar labirin. Dino awalnya udah ogah berhadapan dengan Rimuru, namun karena Filtway maksa, ya mau gimana lagi. Kini Dino berjalan menuju prajurit wanita kekar berotot bernama Garcia. Dia bertarung melawan Gerudo, dan bocil yang masih kawai-kawainya masih kerepotan melawan Kurama. Di sana terlihat Garcia sangat kesusahan menghadapi Gerudo. Bahkan wajah Gerudo penuh darah, nggak tahu darah musuh atau darahnya. Yang penting di sini Dino kaget dan berkata nani. Di situ Garcia melemparkan pedangnya dan mengenai perisai Gerudo. Sontak tangan dan perisai Gerudo langsung terpotong dan terbelah. Namun Gerudo bodoh amat dan lari gitu aja. Gerudo lebih memilih mengambil perisai baru lagi, dan seketika tangan Gerudo muncul kembali sambil bersiap dengan perisai barunya. Gila nggak tuh? Estes mah kalah regenerasi sama Gerudo. Melihat regenerasi Gerudo yang gak normal, Dino menyimpulkan jika orang-orang di Tempest emang di atas normal. Gerudo dan Garcia pun dua-duanya semakin semangat dan pertarungan mereka semakin memanas. Gerudo menyerang dengan pedangnya, namun Garcia menahannya menggunakan perisai bundarnya, dan hal itu menyebabkan ledakan di area itu. Sedangkan di atas kepala Dino juga nggak kalah seru, dan itu adalah pertarungan antara Kumara dan Pico. Di situ Pico menyerang dengan serangan petir, namun berhasil dinetralkan oleh binatang yang Kumara miliki dengan tipe petir. Kini giliran Kumara yang menyerang. Dengan menggunakan ekornya, Kumara mencoba menebas Pico. Namun apa yang terjadi di sana saudara? Serangannya berhasil ditahan oleh Pico dengan tombaknya. Melihat Pico dan Garcia berhasil ditahan oleh Kumara dan Gerudo, Dino menyuruh mereka berdua untuk segera mundur. Awalnya Pico dan Garcia menolak karena rencana Filtway yang dianggapnya perfeksionis nggak mungkin bisa gagal. Tapi Dino menjelaskan jika Cornu udah mati, Jalario juga udah disuruh Dino mundur. Bisa dibilang untuk menang mustahil. Akhirnya kedua malaikat itu pun menuruti Dino untuk mundur. Sementara Jalario lagi bertumbuh dengan Charis, Treni, dan lain-lain. Menurut Jalario, semuanya masih belum layak untuk menjadi lawannya. Jalario di sini tahu kepercayaan diri musuhnya berasal karena labirin bisa menghidupkan mereka terus. Meskipun begitu, Jalario yakin jika Dino pasti berhasil mengatasi Ramirez. Dalam benak Jalario, dia sedang menunggu labirin dinonaktifkan oleh Dino. Di satu sisi, semakin banyak orang kuat berdatangan menuju Jalario, seperti Adalman, Wendy, dan Albert. Adalman pun mengatakan kepada Jalario jika Cornu telah tewas dibunuh Valkyrie. Adalman juga mengatakan jika Ramirez sudah dilindungi oleh Zegion. Namun Jalario hanya tertawa karena dia percaya Dino lebih kuat daripada Zegion. Namun tiba-tiba Dino menghubungi Jalario untuk mundur. Jalario sedikit emosi, tapi karena peringatan Dino masuk akal, Jalario dan pasukannya mundur. Di lain cerita, sedangkan Zegion menonaktifkan dunia fantasinya. Di situ Beretta tahu jika Zegion sengaja membiarkan Dino kabur, dan ternyata Zegion dari awal udah tahu jika Dino memiliki gelang kebangkitan. Apakah gelang kebangkitan akan tetap aktif jika orang yang memakainya menentang Ramirez? Dan hasilnya Dino masih bisa selamat, yang berarti Ramirez mengizinkan Dino untuk selamat. Melihat Dino yang mundur, maka Zegion mengambil keputusan untuk membiarkan Dino pergi gitu aja. Setelah itu Zegion kembali lagi ke wilayahnya di dalam labirin. Kini balik lagi ke cerita yang sekarang. Rimuru cukup kaget saat tahu perjuangan warga labirin dalam bertahan menghadapi musuh. Rimuru di situ juga bersyukur karena Chloe baik-baik saja dan dia kini telah kembali ke bentuk anak-anak. Dan saat ini Chloe harus istirahat di rumah sakit. Vesta juga meminta maaf karena tidak bisa menyadari dari awal jika Dino berkhianat. Namun Rimuru menenangkannya dan mengatakan ini bukan salah siapapun. Karena dari awal Dino emang mencurigakan. Rimuru berkata jika Rimuru yakin Dino nggak ada niatan berkhianat, melainkan Dino terpaksa melakukan ini semua. Rimuru yakin jika Dino berhasil dimanipulasi oleh Michael. Dino memiliki seri malaikat, jadi sangat mudah bagi Michael memanipulasi Dino. Beretta juga menundukkan kepalanya sambil berlutut di hadapan Rimuru, meminta maaf karena tidak mampu menjaga Ramirez dengan baik. Rimuru berkata jika Beretta udah berjuang, jadi Beretta nggak perlu meminta maaf lagi. Rimuru juga menyuruh Gerudo untuk istirahat karena dia sudah berjuang segenap tenaga melawan salah satu malaikat yang termasuk Seven Angel of Origin. Berdasarkan info yang didapatkan, Rimuru tahu cerita tentang 7 malaikat itu. 4 malaikat ditugaskan mengawasi dunia lain, dan 3 malaikat tetap berada di dunia ini, yaitu Pico, Grazia, dan Oino. Ketujuh malaikat itu punya tugas mengawasi. Gerudo mengatakan seandainya dia belum berevolusi, mungkin Gerudo akan kalah karena malaikat itu sangat kuat. Rimuru juga mendengar informasi tentang hadirnya Jalario yang merupakan 3 laksamana bawaan dari Phantom King Filtway.
Zalario juga termasuk 7 malaikat yang ditugasin mengawasi dunia lain. Di situ, Rimuru masih memikirkan kejadian yang telah terjadi, dan Rimuru menyebarkan semua informasi yang dia dapatkan kepada para bawahannya. Benimaru dan Kabiru meyakinkan Rimuru jika mereka bisa mengalahkan Laksamana malaikat. Sedangkan di situ Veldora tertawa saat tahu Charis berhasil didesak oleh musuh. Veldora pun di situ sedikit usil dengan menggoda Charis dengan mengakui kekalahannya. Melihat Veldora yang terus mengejek Charis, Rimuru mengatakan jika Veldora juga harus mengakui kekalahannya dari Velgrin. Namun Veldora keras kepala dengan mengatakan jika dia belum kalah, karena saat itu Veldora dalam kondisi yang gak bagus. Ramirez di sini juga mendukung Veldora dengan mewajarkan kekalahan Veldora, karena Veldora nggak bayuan melawan Velgrin, melainkan dikeroyok. Karena ada yang membelanya, Veldora semakin punya alasan jika sebenarnya dia tuh nggak kalah. Dari situlah suasana mulai mencair dan semuanya mulai bercanda sambil ngopi, udut, makan gorengan, mbok inem. Dan di situ Rimuru berkata akan meliburkan para eksekutif untuk besok. Esok harinya Rimuru menjenguk Chloe di rumah sakit. Chloe di sini mengatakan jika dia nggak bisa berkomunikasi dengan Kronoa. Rimuru juga akan membantu Chloe supaya Kronoa bebas dari pengaruh Michael. Namun Chloe menolak bantuan Rimuru dengan alasan jika Chloe dan Kronoa sudah memutuskan untuk tidak selalu mengandalkan Rimuru dan ingin menghadapi masalah mereka sendiri. Rimuru pun mengatakan, "Aku tahu maksudmu Chloe, namun jika ada yang ingin kau katakan padaku, aku akan selalu ada untukmu." Iya. Chloe hanya tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Rimuru pergi meninggalkan Chloe. Setelah makan siang dengan ayam goreng Upin Ipin dan bihun favoritnya, Rimuru mereview beberapa skill ultimate miliknya, termasuk skill baru yaitu Harvest Lord Subnigurat. Setelah menelan Velgrin, Rimuru juga mendapatkan skill ultimate Sword King Velgrin. Rimuru juga tahu, berkat skill ultimate Subnigurat, Ciel kini bisa terhubung dengan semua para bawahan Rimuru, sekaligus dapat mengotak-atik skill mereka, lalu memberikan mereka kekuatan. Ciel juga di sini menjelaskan kepada Rimuru tentang semua skill-skill para bawahan Rimuru. Ciel memberitahu jika Ciel telah menggabungkan skill ultimate Storm King Veldora dengan skill Covenant King Uriel, dan hasilnya terciptalah skill ultimate Stellar Wind Lord Hastur. Rimuru tiba-tiba berpikiran untuk menggabungkan skill ultimate King of Gluttony Beelzebub dengan skill ultimate Sword King Velgrin. Ciel mengatakan jika dia bisa melakukan itu, namun tentunya butuh waktu.